Apa coronavirus itu? Secara garis besar, coronavirus ini adalah virus zoonotik. Artinya, virus yang berasal dari hewan tapi bisa ditularkan ke manusia. Di manusia, dia menyebabkan gangguan pernapasan, baik di saluran napas atas maupun bawah. Mulai dari ringan seperti flu, sampai yang berat seperti pneumonia, bahkan menyebabkan kematian. Masa inkubasi adalah selang waktu yang berlangsung hingga 14 hari. Artinya, ketika seseorang terpapar virus ini, di hari pertama bisa hingga 14 hari kemudian muncul gejala. Ketiga, kamu harus kenali gejala corona dari hari ke hari loh. Hari ke-1, 2, dan 3 yaitu gejala awal mirip dengan masuk angin biasa, terasa sedikit sakit pada tenggorokan, tidak terasa demam ataupun lelah, pola makan masih normal. Hari ke-4, sakit tenggorokan lebih terasa dari sebelumnya. Mulai mengganggu suara menjadi serak, sakit kepala dan pusing ringan. Mengalami permasalahan sistem pencernaan, pada umumnya diare. Mengalami anoreksia. Jangan ragu untuk segera ke dokter untuk mencegah gejala semakin memburuk. Hari ke-5, sakit tenggorokan dan suara lebih serak, suhu tubuh meningkat sekitar 36,5 hingga 36,7 derajat Celcius, tubuh terasa lelah dan terasa nyeri di bagian persendian. Pada hari ke-6, terjadi lagi beberapa gejala, seperti 1. Sakit tenggorokan mulai terasa saat berbicara dan mengkonsumsi sesuatu. 2. Muncul gejala batuk ringan. 3. Tubuh mulai demam saat suhu sekitar 37 derajat Celcius. 4. Tubuh masih terasa lelah dan nyeri pada persendian. Dan terakhir, diare dan mual hingga muntah. Fase-fase ini sulit dikenali dikarenakan mirip dengan infeksi koroner. Segeralah cek kondisi Anda ke dokter apabila Anda mengalami gejala tersebut. Hari ke-7, demam dan suhu tubuh makin meningkat sekitar 37,4 hingga 37,8. Gejala batuk memburuk jadi berdahak lebih. Nyeri pada sekujur tubuh dan kepala terasa berat. Kesulitan bernapas dengan frekuensi napas pendek. Diare kian memburuk dan diselingi dengan mual serta muntah. Hari ke-8. 1. Demam dan suhu tubuh menyentuh angka 38 derajat. 2. Terasa berat saat bernapas dan semakin sulit untuk bernapas. 3. Batuk semakin parah hingga sulit berbicara. 4. Terasa sakit pada kepala, dada, sendi, dan punggung. Hari ke-9. Semua gejala yang dirasakan semakin memburuk. Demam semakin tidak beraturan. Batuk semakin berdahak dan frekuensi batuknya tinggi, serta semakin sulit untuk bernapas. Dari manakah munculnya virus corona ini? Virus corona ini diduga berasal dari suatu seafood market yang berada di kota Wuhan, negara China, yaitu pasar yang menjual hewan-hewan liar dalam keadaan hidup seperti kelelawar. Lalu dari seafood market inilah dia menyebar ke satu kota di negara China, lalu menyebar lagi ke negara-negara lain seperti Hong Kong, Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Singapura, dan Thailand. Kebanyakan virus ini menyebar melalui turis-turis atau traveler yang sedang berpergian dari satu negara ke negara lainnya. Bagaimana penularan dari manusia ke manusia? Ada 3 hal. Yang pertama, batuk, bersin, pilek, menyebabkan droplet atau air liur penyebaran di udara. 2. Kontak fisik langsung, seperti berjabat tangan. 3. Menyentuh barang yang mengandung virus. Jadi,
Kita harus menghindari ketiga macam itu agar tidak menular dari manusia ke manusia. 7. Mencegah virus corona. 1. Menjaga kebersihan diri seperti cuci tangan sehabis beraktivitas dan pulang dari keramaian menggunakan air yang mengalir terus-menerus. Menggunakan sabun ya. Yang kedua, bisa juga menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer juga bisa dibuat sendiri loh. Yuk kita simak sama-sama. Cara membuatnya adalah kita siapkan satu wadah bersih dan pengaduk bersih. Dan jangan lupa kita siapkan botol juga. Nah, udah itu kita siapkan bahan-bahannya. Cuman ada 2 kok. Yang pertama, alkohol 70% dan aloe vera 98%. Lalu, campurkan 2 bahan tersebut. Masukkan ke dalam botol yang sudah disiapkan. Aduk-aduk, lalu hand sanitizer siap digunakan. Selamat mencoba ya teman-teman. Siapa sih yang boleh menggunakan masker? Badan Kesehatan Amerika cuma menyarankan orang yang sakit, tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan lain-lain. Orang yang sehat tidak disarankan memakai masker. Dan yang terakhir, memakai etika batuk dan bersin yang benar.